Baik, selanjutnya sekarang kita ke angles. Angles ini tentang sudut dan pengukurannya. Kita mau menggunakan beberapa postulat tentang sudut. Yang postulat itu sendiri nanti kalau tadi terkait dengan segmen garis ya, sekarang postulat-postulat yang memang terkait dengan sudut. Nah, sebelum ke sana kita coba lihat di sini bahwa sudut itu memiliki dua ray. Ray itu tadi tuh adalah sinar garis ya. Jadi sudut itu memiliki dua sinar garis yang berbeda. Tetapi sinar garis tersebut memiliki same initial point katanya. Jadi memiliki titik awal yang sama. Nah, the rays are the side of the angle. Jadi, ray ini, sinar garis ini disebut sebagai side atau sisi dari sebuah sudut. Kalau inisial pointnya atau titik awal dari sinar garisnya disebut sebagai vertex. Kita lihat di sudut pada gambar ini. Sudutnya terdiri dari ruas garis AB, ruas garis AC. Dan kita bisa sebut sudut ini sebagai sudut BAC atau kita juga bisa sebut dia sebagai sudut CAB atau kita juga bisa hanya menyebutkan sebagai sudut A saja. A ini disebut sebagai titik vertex dari sudut tersebut. Nah, kita lihat contoh tentang naming angles. Jadi penamaan dari sudut. Penamaan dari sudut kita lihat di sini ada gambar sinar garis Q-P, sinar garis Q-S, sinar garis Q-R. Dia punya inisial point atau titik awalnya itu ada di titik Q sama semuanya. Berarti sudut-sudut yang terbentuknya yang pertama dilihat di sini ada PQS atau SQP. Perhatikan ininya ya, tunjukannya. Jadi PQS atau SQP itu sebuah sudut yang sama. Kemudian SQR, satu lagi RQS, kemudian PQR, kemudian RQP. PQR, RQP sama saja. You should not name any dash angle as sudut Q. Jadi nggak boleh kita bilang dia sudut Q. Kenapa? Karena sudut Q-nya ada beberapa di sini. Jadi memang harus lengkap mengatakannya. Ini sudut Q, ini juga sudut Q, ini juga yang besar itu sudut Q. Jadi tiga ini memang dia memiliki vertex Q. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan vertex saja untuk menamakan di gambar ini. Jadi harus lengkap. Nah, kemudian di sini the measure atau ukuran dari sudut A itu bisa disimbolkan atau di sini disimbolkan sebagai M sudut A. Jadi M-nya singkatan dari measure. Measure of angle can be approximate. Jadi bisa diukur, diperkirakan dengan protektor katanya busur. Kita bilang unit busurnya itu sebagai degree atau derajat. Nah, untuk lebih jauhnya misal nih di sini ada gambar sudut BAC. Sudut BAC ketika dihitung oleh busur, jadi busur ketika ditempelkan ke sudut BAC, maka nilai sudut BAC ini adalah 50 derajat. Kemudian ada sudut DEF. DEF juga sama, dia punya ukuran sudut di 50 derajat. Karena ukuran sudutnya sama, ini S equal, jadi sama dengan, maka dua sudut ini disebut sebagai sudut yang kongruen. Sama dengan garis tadi. Kalau garis panjangnya sama, maka dua garis itu disebut sebagai garis yang kongruen. Begitupun dengan sudut. Nah, kita punya postulat tentang sudut, sama halnya dengan garis. Kalau tadi garis kan tentang garis bilangan, tentang penggaris ya postulatnya. Sekarang kalau sudut itu postulatnya mengenai busur, postulat busur, protektor. Jadi postulat protektor ini, postulat postulat busur ini, misal nih, consider a point
A on one side of OB. Jadi misalkan ada titik A pada sisi lain yang memang di OB ini gitu. Jadi ada garis OB, terus kemudian ada titik A tapi di sisi yang lain dari OB gitu. Nah, the ray of form OA can be matched one to one with the real number from 0 to 180. Jadi OA ini nanti bisa dikorespondensikan satu-satu dengan nilai-nilai yang ada di dalam protektor ini, busur derajat ini dari mulai 0 sampai dengan 180. Nah, the measure of sudut AOB katanya, jadi ukuran sudut AOB ini is equal to absolute value. Jadi dia sama dengan nilai mutlak dari selisih antara OA dengan OB gitu. Jadi OA berapa di sini? Misalkan ini hampir 67 ya. OB berapa di situ? Nanti selisihnya itu merupakan ukuran sudut dari AOB gitu. Nah, kemudian poin interior. Jadi di sini ada titik interior, ada titik eksterior. Kita lihat gambarnya di sini. Ini ada sebuah sudut A, dia yang berarsir pink. Kemudian ada titik D, ada di dalam daerah yang memang berarsir pink, ada titik E, ada di luar daerah berarsir pink. Ini D disebut sebagai titik interior karena memang dia ada di dalam sudut tersebut. Kalau titik E itu disebut sebagai titik eksterior. Nah, sama halnya tadi dengan postulat garis, sudut juga punya postulat penjumlahan sudut. Jadi kalau kita punya sudut dengan vertex yang sama, 3 sudut dengan vertex yang sama, kemudian jika P ini adalah titik interior dari sudut RST, jadi P ini ada di dalam RST gitu ya, titik interior, maka nanti besar sudut RSP dan besar sudut PST itu akan sama saja dengan besar sudut RST. Ini postulat mengenai penjumlahan sudut. Kita bisa lihat di sini contohnya tentang vision katanya. Jadi penglihatan kuda itu kalau menggunakan blinker punya vision diukur sampai dengan 100 derajat. Jadi kalau misalkan di sini diukur sama sebuah alat blinker namanya, penglihatannya sampai di 100 derajat. Nah, find the angle of vision seen by the left eye. Jadi coba cari yang bisa dilihat oleh sisi sebelah kirinya gitu. Kalau misal di sini diketahui the angle of vision that is seen by both eyes, jadi kalau misal yang diketahui oleh bisa dilihat oleh kedua sisi itu sebesar 60 derajat gitu. Nah, you can use the angle addition untuk menyelesaikan masalah ini. Kita bisa menggunakan postulat yang penjumlahan tadi katanya. Jadi M1 ditambah M3 itu tadi dibilang bahwa dia memiliki angle vision sampai dengan 100 derajat gitu. 100 derajat dikurangi dengan M2 itu 40 derajat. Jadi left eyes ini dia punya penglihatan sudut penglihatan sampai dengan 40 derajat. Oke, sekarang kita ke classifying angles. Angles. Jadi classifying angles itu kita mengklasifikasikan, mengelompokkan sudut-sudut berdasarkan besarannya. Jadi ada acute itu sudut lancip. Kalau misal bahasa kita right angle itu siku-siku. Obtus tuh sudut tumpul. Strike itu berpelurus gitu. Jadi acute angle, jadi sudut lancip itu antara 0 sampai dengan 90. Kalau right angles itu siku-siku 90 derajat. Kalau obtus atau sudut
tumpul itu di 90 sampai dengan 180. Kalau triangle itu ada di sudut pelurus 180 derajat. Nah, ini contoh ada pengklasifikasian sudut dalam koordinat kartesius. Di sini ada sisi ada titik L, M, N, Q, kemudian P. Kita lihat sudut masing-masing, mana yang merupakan sudut acute, obtuse, right angle. Kita lihat sudut L, M, N. Ini sudutnya right angle 90 derajat. Kemudian kalau straight angle-nya kita lihat ini yang L, M, sama P. Kemudian yang kurang dari 90 derajat, antara 90 derajat ini yang sudut N, M, Q atau P, M, Q. Kemudian kalau yang obtuse berarti yang ini L, M, Q itu obtuse gitu. Nah, kemudian obtuse tadi itu ya, jangan lupa obtuse tuh sudut tumpul, acute tuh sudut lancip, right siku-siku, straight berpelurus. Two angles are adjacent angles, jadi sudut yang adjacent angle itu jika mereka memiliki vertex yang sama dan sisi yang sama, tetapi tidak memiliki common interior atau titik interior yang sama. Vertexnya sama, side-nya sama, tapi tidak memiliki common interior yang sama. Kita lihat di sini, example 4. Contoh 4, drawing adjacent angle. Use a protector. Jadi gunakan busur untuk menggambar dua adjacent acute angle RSP sama PST. Sudut RSP sama sudut PST sedemikian sehingga sudut RST itu adalah acute dan obtuse. Jadi kita bikin yang A itu untuk yang acute, yang B itu untuk yang obtuse, tapi dua-duanya itu harus merupakan dua sudut yang adjacent. Dua sudut yang adjacent. Vertex sama, kemudian side sama, sisinya sama, ada mereka punya common vertex yang sama, terus kemudian punya sisi yang sama, tetapi tidak dengan sudut titik inferiornya. Kita lihat R, S, P yang ini, kemudian satu lagi P, S, T. Vertexnya sama S. Dia punya punya side yang sama atau sisi yang sama, yaitu sisi SP. Tetapi titik-titik interiornya berbeda. Yang satu RSP itu ada di sebelah bawah, yang satu lagi PST itu ada di sebelah atas. Begitupun kalau misal kita punya sudut yang obtuse atau sudut tumpul. Kita lihat nih, RSP sama PST. Nah, ini yang RST-nya dia sudut tumpul. Ini RST-nya dia sudut lancip. Jadi dimintanya RST-nya sudut lancip, yang satu lagi dimintanya RST-nya sudut tumpul. Dan RST ini dia mempunyai dua sudut yang adjacent namanya, yaitu RSP dan PST. Vertexnya sama, sisinya sama, tetapi daerah titik interiornya itu berbeda masing-masing. Terima kasih, ini yang part ketiga tentang sudut.